Halo, ID Botani Lover. Hari ini kita dalam program ID Botani on Vacation. Hari ini kita ke Intani Farm di Cijeruk, Bogor. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi tentang agribisnis di bidang, terutama ini di bidang peternakan yang akan kita tayangkan hari ini. Terima kasih. Oke. Halo ID Botani Lover. Sekarang kita di Intani Farm di Cijeruk, Bogor. Ini kita akan berbincang dengan Kang Lukman yang sebagai manajer di Intani Farm di Cijeruk. Nah, yang pertama akan kita tanyakan tentang Intani Farm dengan Kang Lukman. Selamat siang Kang Lukman. Selamat siang Alis. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah. Udah baik, lama baik. nih kita belum kesini lagi Kang. Iya. Ini Kang, mungkin ini di Botani Lover pengen tahu tentang Intani Farm itu apa Kang gitu. Ya, Jadi ya. bisa diceritakan Kang tentang Oke. Intani Farm. Terima Oke. kasih, silakan Kang. Ya. Mungkin singkat ya. Intani Farm ini sebuah tempat fasilitas yang di dalamnya adalah kegiatan peternakan terpadu, mulai dari peternakan domba gitu kan, unggas, juga ada pertaniannya gitu kan, sayuran, tanaman stevia gitu. Jadi kita terpadu bagaimana sebuah peternakan itu bisa mempunyai siklus tertutup. Jadi nanti dari limbah limbah dari peternakan bisa dipakai pertanian, limbah pertanian bisa dipakai juga untuk peternakan. Jadi saling melengkapi lah gitu di situ. Yang mudah-mudahan nanti produknya itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum pada umumnya gitu. Ya. Itu kan. Oh, jadi Sekilas. sistemnya zero waste ya Kang? Betul ya, dan kita juga semua lingkup ini kita bingkai dengan kegiatan wisata edukasi gitu kan. Gitu. Jadi mau dari kalangan sekolah, kuliahan gitu itu Ya. atau umum itu silakan Ya. untuk bisa berkunjung, bisa belajar di sini. Baik Kang. Oke, jadi itu konsep Intani Farm di Cijeruk, Bogor, bahwa di sini adalah tempat untuk agrowisata ya. Jadi semua kegiatan dari peternakan, pertanian, dan lain-lain yang berhubungan dengan agrobisnis ada di Intani Farm di Cijeruk, Bogor. Gitu ya Kang? Ya, betul. Nah, untuk saat ini apa Kang yang sedang dijalankan Kang di Intani? Kalau untuk yang sedang jalan sekarang tetap itu di peternakan itu ada breeding gitu kan. Jadi breeding domba ya Kang? Ya. Bagaimana kita menghasilkan bakalan-bakalan yang berkualitas gitu kan di situ. Kemudian juga ada kebun rumput gitu kan di situ untuk memenuhi pasokan hijauan makanan ternak bagi ternak itu sendiri. Kemudian juga kita mau mencoba tanaman yang baru nih selain sayuran yang ada di sini. Jadi ada tanaman yang memang belum terlalu populer, tapi kita coba mengangkatnya gitu kan, karena ini punya potensi untuk substitusi gula, juga untuk konsumsi masyarakat yang jadi ini rendah kalori
kalau ya gula dari stevia ini gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengangkat mengkampanyekan hidup sehat, gitu. Salah satunya itu gitu. Oh iya. Kalau ini Kang untuk breedingnya ini berapa Kang yang sudah ada di sini Kang? Kalau ini di sini ininya Kang. Ya, kalau di sini jumlahnya sekitar 300-an ekor ya, karena kita mulai baru beberapa bulan kemarin gitu kan, ada 300 ekor kita breeding antara beberapa strain gitu kan dari jenis-jenis domba. Kita jadi coba meningkatkan silangan dari domba lokal gitu kan, mudah-mudahan nanti hasilnya lebih baik gitu kan daripada genetik aslinya domba lokal itu. Iya. Jadi ini breeding ya kan di sini ya kan ya. Harapannya nanti ketersediaan stok bakalan untuk yang untuk skala konsumsinya akan terpenuhin gitu ya. Karena saat ini kelangkaan bakalan domba ini kan terjadi terutama di Jabodetabek. Betul. Ya ini mungkin solusi yang bisa diberikan oleh Intani Farm untuk penyediaan bakalan untuk domba ya. Itu mungkin ada konsep-konsep yang bisa ini Kang, apa yang ditawarkan ya, atau sistem ini mungkin sedang digarap atau dimatangkan dulu kan untuk masuk ke depannya Kang ya. Ya, dalam menciptakan bisnis di peternakan ini memang kita untuk percepatan kita mengundang atau berkolaborasi dengan kita mengajak gitu kan dengan berbagai pihak gitu, ada dari swasta, komunitas juga dan lain-lain gitu, supaya ada percepatan nanti skemanya bisa dengan kerjasama gitu kan. Atau dia juga mau pakai skema sewa gitu kan, atau misalkan dia mau pelihara sendiri, itu semuanya dimungkinkan gitu kan. Mudah-mudahan supaya kita bisa mengejar kecepatan pembibitan domba yang tadi Kang Alis bilang, betul bahwa di masyarakat pembibitan memang bisnis peternakan yang sedikit sulit ditemui Kang, karena itu butuh effort yang lama juga gitu kan, dan modal juga, investasi yang lama ya Kang ya. Karena nggak semua petani kan bisa kuat dalam menghidupi pembibitan ini. Nah, jangka waktu untuk menikmati hasil panennya itu baru bisa didapat sekitar 8 sampai 1 tahun kan, 8 bulan 1 tahun gitu. Ya memang dibanding penggemukan kan yang cuman butuh waktu 2-3 bulan gitu kan. Tapi kalau pembibitan itu skala 8 bulan 1 tahun, bagi masyarakat itu cukup memberatkan. Mungkin salah satu nanti pengusaha-pengusaha di menengah atau ke atas juga harusnya terjun ke situ karena punya kemampuan di situ juga. Kapitalnya kapital bisa punya kemampuan gitu. Iya. Jadi memang kalau yang unik di budidaya peternakan terutama di domba ini demandnya tinggi ya Kang ya, suplainya yang kurang. Betul. Itu yang menjadi solusi kedepannya. Breeding domba ini sangat menjanjikan ya Kang ya. Betul. Cuma memang investasinya ini yang lumayan lama, jadi resikonya juga ada. Jadi bagi yang pengen bisnis di domba ya saya rasa ini potensial banget, tapi juga ada istilahnya risk yang diperhitungkan ya Kang, dari Intani Farm juga sudah ini ya Kang. Kalau pasar sih banyak dan luas untuk domba itu. Kebutuhan juga mungkin teman-teman pengusaha peternak domba mengalami kebutuhannya permintaannya lebih besar daripada produksinya sendiri gitu kan. Dirasa juga sama teman-teman peternak lain gitu. Ya mungkin itu salah satu komoditi potensial ke depan yang kalau bisa mau bekerja sama nanti ke depannya gitu. Baik Kang. Ini Kang, apa yang selama ini kenapa Intani memilih breeding di domba, mungkin ada alasannya Kang? Kan? Karena Intani salah satunya memilih jenis usaha pembibitan ini tadi yang Kang Lis bilang kan, bakalan domba di kita sedikit, terus kemudian visi misi Intani juga bagaimana cara bisa menggerakkan ekonomi pertanian peternakan juga. Jadi kalau bagaimana supaya bisa bergerak terus secara sustain, berarti butuh salah satu
unsur itu pembibitan yang masih kurang, makanya kita terjun ke sana. Bagaimana kita bisa menggerakkan ekonomi pertanian peternakan kalau pembibitan juga masih kurang kan di situ. Makanya kita masuk ke yang celah-celah yang yang masih kurang gitu ya, masih kurang di situ, kurang bagus dari sisi keseluruhan ekosistem peternakan itu. Ya, jadi itu istilahnya alasan yang menjadikan Intani Farm fokus di breeding domba, udah dijaga secara detail tadi ya. Jadi ekosistem memang di peternakan domba ini harus dirajut semua ya Kang ya. Betul. Tidak hanya mungkin di pengemukannya, tapi di breedingnya tidak ada. Jadi ya kelangkaan bibit domba ini harus segera diatasi dengan perbanyakan bibit-bibit domba yang bagus. Kemudian skala breedingnya juga udah skala besar. Itu yang menjadi kedepannya sustainabilitas di bidang peternakan terutama domba ini akan berkelanjutan dan stoknya akan selalu stabil. Nah, untuk harga Kang gimana Kang? Kira-kira harga domba ini apakah masih kompetitif Kang di tingkat Ya, jadi memang kan ada siklusnya kalau masalah harga terutama domba gitu kan. Jadi kita kemarin Idul Adha itu puncaknya ya dalam tanda kutip bisnis ternak domba gitu kan. Semua pemain kecil, rendah, menengah sampai atas semua terjun di kurban itu gitu kan. Fokus di sana semua, tertarik di situ semua ya Kang. Dan itu akan mengambil sumber daya sebanyak-banyaknya Kang gitu. Akibatnya ada juga faktor juga kebutuhan Horeca yang juga terus meningkat di situ kan. Makanya sekarang harganya memang kalau dilihat masih agak-agak tinggi gitu kan di situ. Jadi mereka biasanya harganya menyesuaikan dengan pasar juga gitu kan di situ. Nanti mudah-mudahan terbentuk harga yang ideal lagi gitu kan di situ. Atau sudah ideal nanti semua saya kira bisnis yang normal seperti biasa akan yang bisa kita jalankan nanti di situ. Ya memang peternak sendiri yang kecil-kecil ada sih yang pembibitan ya, tapi mungkin tingkat skalabilitasnya yang belum bisa ini yang memenuhi ya Kang. Belum bisa memenuhi. Oleh karena itu saya pikir harus banyak juga yang terjun ke sana gitu kan. Siap. Kalau harga berapa Kang kemarin waktu korban itu Kang ya, per kilo atau pas kurban itu kalau di tingkat retail gitu kan konsumen itu sangat tinggi Kang. Itu memang kan kalau di kurban itu kebanyakan menjualnya tongkrongan persatuan ya di situ. Per ekor ya Kang. Betul. Kalau di tingkat produsen kan biasanya mereka itu per kilo mungkin per kilo gitu ya. Antara 85.000 per kilo sampai 80.000 lah, 80 sampai 85.000 per kilo. Kalau di tingkat retail itu bisa kemarin tuh sampai ada tingkat 100.000 sampai 110.000 per kilo gitu tuh. Iya, mantap juga. Betul ya. Itu kan kalau lihat dari harga normal 60.000 sampai 70.000 kan naiknya berapa persen itu kan. Makanya semua masuk ke kurban ini. Ya. Itu puncaknya. Jadi yang bukan pemain juga semua masuk gitu kan. Iya. Baik Kang Lukman. Nah, ini di Botani Lover hari ini kita udah tahu banyak ya tentang bisnis di bidang perdombaan kalau bisa dibilang peternakan domba ya. Jadi ini ekosistem yang akan dibangun di Intani Farm ini khusus untuk breeding domba. Ya kedepannya jadi para entrepreneur atau yang tertarik di bidang ini bisa datang ke Intani Farm nih di Cijeruk nih ya Kang. Bisa Kang ya. Silakan welcome, kita sangat senang sekali gitu. Setiap hari apa Kang yang ini bisa ini Kang? Kalau tiap hari juga ada, Sabtu Minggu juga ada gitu. Welcome sekali kita. Ya baik, bagi yang di Jabotabek bisa langsung kunjungin Intani Farm di Cijeruk Bogor. Itu mapnya juga sudah ada ya, jadi tidak akan nyasar lah kalau ke Intani Farm. Nah ini merupakan semua di sini juga ada tempat untuk ini juga Kang ya, menginap juga Kang ya. Betul. Karena di sini juga tadi saya bilang ada fasilitas edu wisata gitu kan.
Jadi kita juga mempersiapkan ada rumah tamu gitu kan, ada mes buat peserta pelatihan. Siap. Dan kita juga biasa dikunjungi sekolah-sekolah. Jadi kalau mau apa, ada kegiatan Liburan acara, apa. butuh jangka waktu 2-3 hari kan bisa menginap juga di sini. Ya, ya. Baik itu materi yang diselenggarakan sendiri atau materi yang kita mau siapkan di sini untuk pelatihan. Oke guys, jadi ini acara kita hari Sabtu ini adalah ID Botani on Vacation. Jadi kita mengunjungi Intani Farm ini, semoga menjadi inspirasi bisnis ya, tentang edukasi dan agrowisata dan agribisnis. Nah, ini akan menjadi nilai lebih bagi para pemirsa ID Botani Lover. Ke depannya kita akan mengunjungi juga tempat-tempat yang lain di acara ID Botani on Vacation. Mungkin Kang Lukman ada ini Kang yang bisa disampaikan bagi para inilah apa ID Botani Lover apa ya, sekilas tentang mungkin di bisnis peternakan atau yang kalau di agro bagi yang lain, bagi entrepreneur Botani ID ya gitu ya, lovers gitu kan di situ ya. Kalau mau terjun di bisnis peternakan itu sangat potensial sekali Kang. Tadi saya bilang pasar luas, banyak, bahkan apa permintaan itu lebih tinggi daripada produksi, dan memang untuk memenuhi ini butuh effort, kolaborasi kan betul, ya, semua pihak ya, kan, ya kita bisa aja main sendiri-sendiri atau solo gitu ya, tapi saya kira itu akan apa lama gitu kan, menjadikan ekosistem di hasilnya juga kurang maksimal. Saya kira untuk percepatan ya butuh kolaborasi ini dengan berbagai sumber daya yang tersedia dari masing-masing pihak gitu di situ. Baik. Terima kasih banyak Kang Lukman atas waktunya, kita bisa ngobrol tentang bisnis domba. Sama-sama Kang Ali, sama-sama. Oke guys, terima kasih atas waktunya, dan saya juga mengucapkan kepada Kang Lukman terima kasih. Ya, sama-sama Kang Ali. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi di ID Botani on Vacation. Terima kasih.